Justru itu, kalau saya kan memang membedakan mana kasus tindak pidana yang menyebabkan meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Datuk pesan sama pesulap merah. Masalah hal kamu lagi kontroversial ya, viral-viralnya pernyataan kamu tentang Ibu Ida Dayak, ya itu oke lah. Ya mungkin ada orang oknum-oknum yang memotong-motong slide dari videomu. Tetapi dengan Datuk kemarin lihat videomu menantang semua dukun Kalimantan. Emangnya semua dukun Kalimantan itu salah semuanya? Sehingga kau tantang mereka untuk ilmunya? Hah? Pesulap merah? Sekarang gini, Datuk berikan ketegasan penuh untuk pesulap merah. Jikalau memang engkau merasa hebat dan mampu, Datuk memberikan tantangan bagus untukmu. Kita berjumpa, buat hitam putih, ya, untuk melakukan uji kesaktian. Kita berangkat dari pertemuan kita setelah tantangan ke rumah sakit HIV/AIDS. HIV/AIDS. Kau gunakan ilmu pesulapmu untuk mengobati HIV/AIDS dengan caramu, dan Datuk dengan cara Datuk. Kau pegang satu, Datuk pegang dua. Untuk HIV/AIDS, ya, kau tentukan tanggalnya. Jangan semua oknum dukun kau ratakan deh. Kalau Samsudin atau Mbak Eden kau tantang wajar. Dia tuh tak ada ilmu. Ketemu Datuk pun oke, ada masalah. Tapi jangan semuanya kau tantang deh. Udah salah itu. Jangan menjadi manusia ribut. Jangan menjadi manusia yang buat kisruh. Tindakanmu bagus, tapi kamu terlalu arogan. Sehingga semua kau ratakan. Sehingga pesulap itu merasa paling paten dilihat. Dunia sulap bisa dengan logika. Karena ada sistem perhitungan, pola pikir. Tapi ilmu lu tidak bisa kau mainkan, tidak bisa kau jabarkan. Ilmu sulap bisa dijabarkan. Jadi tolong pesulap merah, ya, tentukan tanggalnya. Kita tunggu. Marcel, di mana kau? Tunjukkan nyalimu. Orang dia udah datang ya. Jangan kau sembunyi di bawah ketek ya. Datang tantangan itu. Silahkan kau buktikan kalau kau juga sakti. Oke? Sekali lagi, lewat TikTok ini saya sampaikan bahwa saya tidak punya ilmu kebal, saya tidak punya apapun, dan itu sudah berulang kali saya sampaikan. Yang ada itu, saya selalu baik dan menjaga persaudaraan dengan semua saudara kita. Nah, jadi kemarin, sampai malam kemarin, saya juga sudah teleponan dengan Pak Lawadi Nusa. Kebetulan beliau adalah Sekum Dewan Adat Dayak yang berada di Jakarta. Beliau juga bertanya apakah Empu siap berangkat ke Jakarta. Saya katakan dengan beliau, kalau memang diperlukan, saya Empu Gelol malam ini juga saya siap berangkat ke Jakarta. Apabila dipanggil oleh Dewan Adat Dayak, saya pasti akan berangkat gitu. Dan harapannya tetap kita nggak ada bermaksud apa-apa, karena ini juga Dewan Adat juga dengan saya bercerita panjang lebar kami tentang masalah yang hal ini, yang masalah ilmu kebal, mandau terbang, seluruh banyak yang penasaran seperti apa itu. Empu sudah menjelaskan dengan saudara kita yang ada. Kebetulan beliau adalah Sekretaris Umum Dewan Adat. Apa yang Empu sampaikan bahwa hal ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Kenapa? Karena ini membutuhkan korban. Seandainya, tapi kami Empu kepingin melihat, harus itu Empu dilakukan. Saya sudah mengatakan berapa kali, kami orang Dayak, suku Dayak, tidak gila akan pengakuan. Diakui, tidak diakui, gak apa, nggak ada urusan dengan itu, ya. Tetapi kalau keadaan memang terpaksa, memang genting, dengan hormat, ya, Bapak Sekretaris Dewan Adat Lawadi Nusa, Empu akan selalu siap untuk berangkat. Mungkin sekiranya itu saja video saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua dimanapun berada.
ada triknya lah, apalah. Emang yang dari bilang Bu Ida dukun tuh siapa? Nggak ada yang statement seperti itu. Sampai semua orang itu juga mengklaim, dan kemudian mantan Panglima TNI Pak Andika saja mengatakan bahwa itu pengobatan alternatif. Dia tuh diberikan anugerah, diberikan keahlian sama Tuhan, kelebihan untuk menjalankan pengobatan alternatif itu. Terus permasalahan kalau di awal dia itu menjalankan pengobatan alternatif, dia harus menari, tarian Dayak atau apapun itu, masalah buat lu apa? Masalah buat lu apa? Kalaupun itu ada trik atau apapun, masalah buat lu juga apa? Yang penting sekarang dia itu berguna bagi orang banyak, dia bermanfaat, dan dia gak narik tarif di situ. Dia gak ada minta untuk dia diviralkan atau dia buat akun supaya dapat duit atau ngapa-ngapain, gak ada. Terus keuntungan lu buat statement di situ apa? Lu cari fans di sini, lu numpang tenar. Gua nggak pernah angkat statement tentang Bu Ida Dayak, tapi lama-lama kok gue jadinya geram. Apalagi lu bilang admin lu DMC A, DMC B, tapi nggak ada yang jawab untuk bertemu. No, suruh admin lu DM gua nggak pakai admin. Gua langsung sendiri baca. Jadi lu DM gua minta untuk 2 kali 24 jam kita bertemu. Biar ini clear. Jadi gua mewakili saudara-saudara gua, orang-orang Kalimantan, untuk bertemu lu, Marcel, pesulap merah. Jadi nggak perlu lu cari orang Kalimantan dimanapun, lu ketemu gua. Nanti di situ juga baru gua bawa saudara-saudara gua orang Kalimantan. Ya, jadi nggak usah lu pakai berita hoax, di MC ini nggak dijawab, di MC itu nggak ini. Lu mau ke Kalimantan, mau nantangin. Kalau gua ke Kalimantan, nanti kalau misalkan bisa gua buktikan atau nggak bisa gua buktikan, gua balikin 10 kali lipat. Nggak usah. Dianggap sakral, pria peringatkan pelaku parodi tarian Ibu Ida Dayak saat pengobatan yang viral. Nama Ibu Ida Dayak atau Ida Dayak sedang ramai diperbincangkan karena dipercaya mampu mengobati sejumlah penyakit seperti tulang bengkok, patah tulang, hingga stroke. Dirinya pun dengan cepat viral ke seantero negeri. Dalam proses pengobatannya, Ibu Ida Dayak kerap tampak menari dan membaca mantra. Hal ini kemudian dijadikan sebuah parodi untuk konten di media sosial. Maraknya video parodi Ida Dayak dan bahkan viral kemudian membuat seorang pria Dayak merasa geram. Akun Instagram lambe_danu membagikan kembali saat pria Dayak itu angkat suara. Tolong kalian yang alasan bikin konten yang niatnya bercandaan atau hiburan, yang kalau bahasa saya sih malah mengolok-olok ya. Karena apa? Yang dilakukan Ibu Ida Dayak itu kemudian sambil berjoget, itu bukan sembarangan, itu dari leluhur kami, terang pria yang juga memakai busana khas suku Dayak itu. Pria ini menjelaskan bahwa tarian Ida Dayak punya makna khusus dan bukan joget sembarangan. Tarian tersebut adalah bagian dari ritual pengobatan. Pria ini kemudian mengingatkan untuk berhati-hati agar tak terkena tulah atau kemalangan. Pasalnya sifat tarian tersebut seharusnya sakral. Hati-hati kepuhunan karena tarian yang Ibu Ida Dayak tarikan. Ibu Dayak joget-joget itu bukan tarian atau joget sembarangan. Itu bagian dari ritual, jelas pria ini. Unggahan ini lantas menarik banyak perhatian warganet. Beragam komentar memenuhi unggahan tersebut. Kalau mau nggak percaya sama Ibu Ida ya udah, tapi nggak usah parodiin, apalagi sampai parodiin orang sakit juga, komentar seorang warganet. Kenapa dibikin parodi sih? Kan Bu Ida nolong dan nggak ngerugiin mereka, malahan yang sembuh bahagia bisa sembuh dengan bantuan Bu Ida, komentar warganet lainnya. Bikin konten hari gini pada ngawur, memang situasi sakral melakukan pengobatan itu nggak pantas. Dibuat parodi, cari duit gini amat sih, tulis warganet lainnya. Ida Dayak merupakan wanita kelahiran Pasir Belengkong, Kabupaten Pasek, Kalimantan Timur pada 3 Juli 1972. Ia memiliki nama asli Ida Andriani. Saat melakukan pengobatan, Ida selalu mengenakan pakaian adat dan aksesoris khas suku Dayak. Ida Dayak melakukan pengobatan sesuai dengan agama Islam. Ia memulai pengobatan dengan melafalkan kalimat tauhid. Ida Dayak mengaku dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Fenomena pengobatan Ibu Ida Dayak mulai mendapat sorotan dari banyak figur publik tanah air. Salah satu figur ternama yang kedapatan pernah menyebut Ibu Ida Dayak ini di salah satu konten videonya adalah Marcel Radifa alias pesulap merah. Namun begitu, pesulap merah yang dikenal sering membongkar tipu penyembuhan. Beberapa dukun kini mengaku percaya dengan cara pengobatan Ibu Ida Dayak.
Namun banyak kanal YouTube yang membuat konten seolah kehadiran Ibu Ida Dayak merepotkan pesulap merah. Hal itu pun membuat pesulap merah geram dan meminta warganet untuk memblokir video-video tersebut beserta channel-channelnya.